Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna Allahumma inna qad min kharajna haulina wa quwwatina min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ila haulika wa wa quwwatika min ilmina ila ilmika wa min ilmina ila wa ilmika min iradatina ila iradatika wa min iradatina ila iradatika birahmatika ya arhamar rahimin. rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wasiril wa asrar tiryakil aghyar Tiryatil wa akhyar miftahi babil wa yasar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar Sayyidina Muhammadanil wa Mukhtar alihil wa athhar alihil wa akhwar ashabihil akhyar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. adadan anillahi ifdali. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil alifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang kemungkaran yang sudah menjadi kebiasaan atau kemungkaran yang populer. Ya. Jadi ada kemunkaran, ya. Kemunkaran adalah keburukan secara syariat dan keburukan juga secara akal sehat. Akal sehat kita bilang tuh buruk. Syariat juga bilang tuh buruk. Maka ada juga orang yang secara akal dia bilang itu nggak munkar, maka ukurannya harus akal sehat. Ya, ukurannya tuh harus akal yang sehat. Kalau sekarang ada rumusnya kan, rumusnya tuh misalnya logical fallacy itu cacat logika, ya. Nah, jadi misalnya cacat logika itu misalnya kalau saya muji Raju sama dengan saya anti Malik tuh, itu cacat logika tuh. Ibaratnya saya muji Arsenal berarti saya anti MU gitu. Atau sebaliknya. Itu cacat logika tuh namanya. Ya. Nah, kemunkaran adalah yang buruk menurut syariat dan buruk juga menurut akal sehat. Nah, akal sehat bilang buruk, cuman udah jadi apa? Adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat. Nah, menurut akal sehat kamu son horek tuh sehat enggak ya? Hah? Menurut mereka sih sehat. Kalau kamu gimana? Hah? Menurut kamu gimana? Hah? Kira-kira siapa yang akalnya masih waras? Nah, PWNU Jawa Timur ngeluarin fatwa son horek haram, habis itu. Ya. Dicaci maki segala macam. Nah, coba tuh bagaimana? Jadi rumusnya gimana tuh? Ya, tuh pakai akal siapa tuh nentuinnya tuh. Ya, kemunkaran adalah yang buruk menurut syariat dan buruk juga menurut akal sehat. Tapi bisa juga kemunkaran itu yang buruk menurut syariat dan akal sehat ternyata di masyarakat sudah membudaya sehingga sulit untuk diperbaiki, sangat sulit. Orang bilang, "Oh, ini udah budaya." Itu ya. Maka ada nanti yang disebut dengan urfun sahih dan urfun fasid. Urfun sahih adalah budaya yang benar.
ada urfun fasid, budaya yang buruk. Budaya yang benar itu bisa diakomodir oleh syariat. Budaya yang baik itu bisa diakomodir oleh syariat. Budaya yang baik itu syariat mengizinkan untuk tetap dilakukan. Ya, bahkan bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada agama. Nanti budaya yang baik bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada agama. Ya, misalnya di BPI ada budaya kalau hari Senin itu kumpul-kumpul makan-makan. Kan nggak ada perintah agama ya hari Senin kumpul-kumpul makan-makan ya. Cuman BPI bikin acara kan, hari Senin kumpul makan-makan kan. Di kumpul makan-makannya itu nanti ada apa? Oh, ada ceramah, ada. Nah itu budaya yang baik bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada syariat. Budaya yang buruk harus diganti, nggak ada cara lain. Ya gitu ya. Kemudian juga kita membahas kemarin tentang apa? Tentang diantara ibadah yang terbaik adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair, mengatakan kebenaran di hadapan sultan, pemimpin yang durhaka, yang jahat, yang zalim. Ya, ngomongnya harus di depan nih, jangan ngomongnya di tempat lain. Ya, kalau ngomongnya di tempat lain itu berarti cari sensasi. Misalnya kita di masjid, pemimpinnya di istana, kan nggak kedengeran kan? Ya, nggak kedengeran. Nah, kecuali pakai ini, pakai YouTube kayak gini, gitu ya. Oke, kemarin juga kita baca tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu menerima kritik dari orang biasa seperti Dobbah bin Mihsan, ya, dikritik. Nah, jadi kalau kita sekarang dengar khutbah Jumat itu mengucapkan atau mendoakan 4 sahabat, nah itu memang begitu tuh. Jadi sejak zamannya Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib dibunuh khususnya, nah itu khalifah setelahnya sangat-sangat menganjurkan untuk membaca atau mendoakan 4 sahabat. Ya, mendoakan 4 sahabat. Kalau zaman ini kan baru Abu Bakar doang kan? Kenapa Umar yang disebut? Kenapa Abu Bakar nggak disebut? Nah, zaman itu baru 2. Nah, Utsman belum jadi khalifah dan Ali belum jadi khalifah. Nanti pasca wafatnya Ali, 4 khalifah itu harus disebut. Itu Nabi nggak pernah nyatoin. Ya, di zaman Nabi nggak ada. Nabi nggak pernah nyebut itu. Ya, tapi semua khutbah nyebut itu. Nah, itu adat itu adat istiadat itu. Ya, katanya waradha'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, itu adat itu budaya itu. Budaya yang masuk ke dalam khutbah itu. Jadi ada enggak budaya yang masuk ke dalam ibadah? Ada, yaitu. Ya. Selama memang ibadahnya itu memungkinkan untuk dimasukkan yang lain. Ya. Nah, itu budaya itu. Kenapa? Karena orang caci maki di sini khutbah. Ya, naudzubillah ya. Di sini khutbah. Oh, yang dukung Ali masuk neraka. Di sana ceramah lagi. Yang dukung Aisyah masuk neraka. Naudzubillah. Itu semua caci maki itu. Ya kalau kayak kita sekarang lah, jangan pilih Anies, jangan itu khutbahnya itu. Sama itu persis itu. Maka saya jelasin ya, semua ada gennya kan. Itu gennya ke sana itu. Jubir-jubir itu, bazar itu gennya ke sana itu. Pusat. Ya kan mana saya ingat enggak? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Ya kan? Bapaknya guru, ibunya guru, anaknya guru gitu ya. Kalau sahab, guru enggak keluarganya? Enggak. Itu agak jauh berarti jatuhnya. Tapi kita lihat kan belum ya, masih karirnya masih panjang kan ya. Tapi karirnya masih panjang kan ya. Bisa jadi nanti beda lagi yang punya sekolah gitu kan. Nah,
Iya masih panjang. Kalau Malik keluarganya apa? Pembalap atau gimana? Pencari ikan. Sambung aja bukan sambung aja. Nelayan. Ada keluarga kita yang udah lama hilang nih. Mencari kita berbareng. Oke, udah ketemu? Udah ketemu. Apa nggak ketemu terus udahlah kebetulan. Cari yang ada kita berbareng. Ketemu kita. Nah gitu ya. Jadi itu caci maki tuh. Caci maki kayak kita sekarang tuh. Ya, kalau udah zaman-zamannya kampanye itu sampai ke masjid-masjid tuh berisiknya tuh. Ya, sampai khutbah-khutbah Jumat tuh berisiknya tuh. Ya, tapi bukan berarti nanti nama paslon masuk di dalam doa, nggak usah. Udah cukup 4 khalifah aja udah. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan di bab ke-20. Bacakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 20, adab kehidupan dan akhlak kenabian. A. Adab-adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang banyak memohon, berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau selalu memohon agar Allah menghiasi beliau dengan adab-adab yang baik dan akhlak-akhlak yang mulia. Beliau mengucapkan di dalam doa beliau, Allahumma hassin kholki wa khuluki. Ya Allah, baguskanlah rupa dan akhlakku. Hadis riwayat Haitsami. Sa'id bin Hisham berkata, aku pernah menemui Aisyah radhiyallahu an dan bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun berkata, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Aku berkata, ya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Baihaqi. Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang mendidik perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. An-Nahl ayat 90. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Luqman ayat 17. Ketika Rabaiyah Rasulullah SAW patah pada perang Uhud dan darah mengalir pada wajah beliau, beliau mengusapnya seraya berkata, bagaimana mungkin suatu kaum yang mewarnai wajah Nabi mereka dengan darah akan selamat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zolim. Al-Imran ayat 128. Cukup sampai dulu. Babul Ashrun, bab 20, adab bergaul ya. Wa akhlak an-nubuwah, akhlak Nabi. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa akhlak Nabi itu mustahil untuk ada orang yang secara paripurna nyontoh itu mustahil. Ya, mustahil. Kalau ada yang sama ya berarti dia sama kayak Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu sosok sebagai contoh teladan yang sempurna. Yang tidak akan mungkin ada yang bisa nyaingin akhlaknya. Ya, oke. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu terbagi-bagi nanti. Ya, ada yang fokusnya tuh di sini, ada yang fokusnya tuh di sini, ada yang fokusnya di sini. Ada yang satu orang lebih banyak daripada yang lain ya memang, tapi nggak akan bisa seperti persis itu, nggak akan bisa itu. Nggak akan bisa. Contohnya siapa? Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu nggak banyak bicara. Jadi nggak banyak meriwayatkan hadis. Aisyah Ummul Mukminin lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Bakar. Ya, nggak banyak bicara. Ya, contohnya berapa banyak cerita Abu Bakar ketika di Gua Sur. Itu kan sama Nabi.
Berapa banyak ceritanya? Nggak ada. Ya, berapa banyak ceritanya? Ya, kemarin kita bacalah sedikit ceritanya. Abu Bakar di depan Nabi, di kanan Nabi, di kiri Nabi, kan gitu kan, di belakang Nabi. Nah, Abu Bakar nggak banyak cerita, tetapi gerak-geriknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu semuanya sunnah Nabi. Jadi kalau pengen tahu sunnah Nabi dari Abu Bakar, itu jangan tanya Abu Bakar, tapi lihat Abu Bakar. Gitu ya. Kalau pengen tahu sunnah Nabi Muhammad SAW dari Abu Bakar, jangan tanya Abu Bakar, cukup lihat Abu Bakar. Bagaimana makannya Abu Bakar, itulah makannya Nabi itu. Karena semua gerak-geriknya itu Abu Bakar berusaha untuk mencontoh Nabi. tapi tetap aja nggak sempurna. Nah, itu yang apa tuh? Yang hidup bareng itu. Contohnya ketika nyuapin siapa? Nenek-nenek Yahudi di pasar itu. Itu nenek-nenek tahu ini yang nyuapin bukan orang yang biasa nyuapin. Beda. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena Al-Qur'an bilang wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, berada di atas akhlak yang paling agung. Ya, berada di atas akhlak yang agung. Standarnya itu standar langit. Bukan standar manusia lagi. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu standarnya langit, bukan standar, bukan SNI lagi itu. Ya. Oke. I'lam annahu kana katsirat dara'ah wal ibtihal daiman yas'alullah ta'ala ayyuhsinahu bimahasinil adab wa ayyuzinahu bimakarimil akhlaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah husnul adab dan makarimil akhlak. Itu yang diminta Nabi. Allahumma hassin khalqi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu kalau ngaca tuh. Ini kalau ngaca tuh bukan ya Allah saya ganteng banget, bukan. Ya Allah saya cakep. Ya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin. Ya Allah sebagaimana kau indahkan apa tuh? Kau indahkan fisikku, maka indahkan juga akhlakku. Ya, minimal kalau fisik nggak bagus, akhlak bagus. Kan begitu ya? Jangan dua-duanya diborong. Fisik enggak, akhlak enggak. Gitu ya? Atau sebaliknya kan gitu kan, emang si akhlaknya jelek, cuman sih enak mah dilihat. Dilihatnya enak. Gitu ya? Atau sebaliknya. Gak enak dilihat tapi akhlaknya bagus. Dua-duanya diborong sama dia. Ya kan? Nah, itu kalau kata salah satu tokoh Jerman ya, manusia itu ya, manusia itu memiliki kebodohan gitu, tapi ada manusia yang borong kebodohan gitu. Itu tuh. Jadi kebodohannya itu diborong sama dia, mentang-mentang gratis gitu ya. Diborong tuh, bodoh tuh diborong gitu. Nah, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi, ya Allah indahkanlah khuluqi wa khalqi, akhlakku dan apa tuh? Ya fisikku. Qala Sa'ad ibnu Hisham, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu ta'ala fasa'altuha an akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat amma taqra'ul Qur'an. Wah, ini Masya Allah ya. Jadi Sa'ad bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu itu nanya kepada Ummul Mukminin, kalau akhlak Rasul itu gimana ya? Akhlak yang, jadi orang itu kalau baik di luar itu sebenarnya masih tanda tanya. Karena kalau kita baik sama temen, kita nggak setiap hari ketemu teman.
Ya, kita baik di kantor karena memang kita kerja di sana. Ya, supaya kontrak diperpanjang, supaya gaji naik, kan macam-macam. Ya kan? Good performance lah. Jadi kebaikan di luar itu nggak orisinil. Ya, kita baik di sini, kita kan kesini seminggu sekali. Itu sebentar, paling sejam 2 jam. Ya, itu kebaikan kita di luar itu nggak orisinil. Artis di apa tuh di depan pejabat, di depan apa, di depan kamera baik, ya kan lagi di depan kamera, nggak orisinil. Kebaikan yang orisinil di mana? Kebaikan yang orisinil di rumah. Jadi kalau sahab tuh di rumah baik, menurut Ajeng, itu baik beneran. Masya Allah. Nah, itu baik beneran itu. Kebaikannya orisinil itu. Share. Ya, jadi kalau pengen tahu nih orang baik apa enggak, tanya sama orang rumah. Gitu ya. Tanya sama orang rumah kalau pengen tahu. Nah, ini nanyanya sama siapa? Sama istrinya. Ya jangan sama istri orang nanyanya. Sama istri sendiri. Tanya sama istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Nabi? Nah, istrinya enggak 1, 9. Ya, kalau istrinya cuma 1, yang 1 itu aja, wah ampun dah dia mah, apalagi 9. Ya, apa jawaban Aisyah? Amma taqra'ul Quran. Memangnya kamu tidak baca Quran? Apakah kamu membaca Quran? Qultu bala, iya aku baca. Qultu khulqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sesingkat itu Aisyah menjawab. Artinya kalau kita pengen tahu akhlak tidurnya Nabi, baca Quran. Baca dari awal sampai akhir. Lalu dipahami, kalau kita benar paham pemahamannya, itulah cara tidurnya Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi sama istri? Baca Quran dari awal sampai akhir. Pahami, kalau benar pemahamannya, itulah akhlak Nabi kepada istri. Akhlak Nabi sama teman, akhlak Nabi sama musuh, akhlak Nabi ketika berdagang, akhlak Nabi kepada yang miskin, akhlak Nabi kepada raja, akhlak Nabi kepada benda mati, kepada hewan. Baca Quran dari awal sampai akhir. Lalu pahami kalau benar pemahamannya, itulah akhlak Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi apa tuh? Sederhana tapi rumit, rumit tapi sederhana. Sederhananya akhlak Nabi ya Quran. Tapi bagaimana akhlak Nabi? Ya baca Quran, nah itu rumit. Ya, lalu pahami. Ya, contohnya bagaimana akhlak Rasul SAW kepada musuhnya. Akhlak Rasul SAW ketika Fathu Mekah, Mekah dibuka nih kan, Mekah diekspansi, dikuasai oleh umat Islam. Itu orang-orang yang dulu tuh paling brengsek musuhin Islam tuh ada semua tuh di depan. Mereka udah ngeringkuk aja deh. Tinggal dipotong-potong aja lehernya gitu loh. Ya, Islam sudah dikuasai, musuh menyerah, udah semuanya nunduk semuanya. Apa kata Rasul SAW? Nah ini akhlaknya Rasul. Karena khuluqul Quran ini. Apa akhlaknya Rasul? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Itu ucapannya Nabi Yusuf. Coba cari. La tasriba alaikumul yaum. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Itu ucapan Nabi Yusuf dalam Quran surat Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Da? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ada? Kamu? Pakai ini aja, pakai suara. Tahu enggak? Hah?
La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ada? Ada. Bacain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Terjemahin. Dia Nabi Yusuf SAW berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang minta bantuan, minta sembako ya ke Nabi Yusuf karena paceklik. Ya, Bunyamin kan ditahankan sama Nabi Yusuf kan. Disitulah dibuka apanya? Dibuka rahasianya bahwa ya aku Yusuf yang dulu kalian kerjain itu. Wah, bingung lah mereka, kedoknya terbuka kan. Mau diapain nih? Nabi Yusuf udah jadi raja, tinggal dipotong-potong aja kepalanya gitu kan. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur. Enggak ada balas dendam untuk kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Itu diucapkan oleh Nabi ketika Fathu Mekah. Jadi kalau pengen tahu akhlak Nabi, baca Quran. Cerita-cerita Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, itu semua Nabi Rasul punya. Itulah sifat Rasul itu. Ya, itulah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu ya, sederhana tapi rumit, rumit tapi sederhana. Sederhananya akhlak Nabi itu apa? Quran. Rumitnya? Baca Quran. Nah. Baik. Soalnya ada kebaikan yang standarnya tuh bukan standar syariat. Gitu ya. Jadi manusia bilang tuh baik, tapi nggak pakai standar syariat baiknya. Jadi ada baik tuh standar syariat, terus standar Quran. Ya. Baik yang nggak pakai standar Quran itu baik relatif. Ya, baik yang nggak pakai standar Quran adalah baik relatif. Kebaikan mutlak adalah kebaikan yang diperintahkan dan diajarkan oleh syariat, oleh Al-Quran. Contoh misalnya, kebaikan relatif, contoh. Pengen puasa tiap hari karena pengen ibadah, baik nggak? Ya baiklah. Tapi nggak ngikutin Quran, itu jadi nggak baik. Kenapa? Quran bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak membebani orang di luar kemampuannya. Kok dia bebani dirinya sendiri walaupun atas nama ibadah. Jadi jelek. Akhirnya tuh jadi baik relatif, jadi sakit dia. Atas nama ibadah dia pengen apa? Dia pengen puasa. Tapi ternyata fisiknya nggak kuat. Akhirnya sakit. Nah itu. Adalah Quran itu apa? Quran itu memerintahkan orang untuk tidak memaksakan diri. Ya. Takalluf, at-takalluf. Nah itu. Wa innama addabahul Qur'an bimithli qaulihi ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, jadi kalau sahabat itu nggak kayak kita tadarus gitu ya. Kalau sahabat nggak tadarus, itu normal. Nggak baca kayak Quran kayak kita gitu. Itu normal. Karena ngelihat Rasul itu Quran. Itu Rasul SAW adalah Al-Quran yang berjalan.
Jadi kalau pengen tahu Quran itu nyuruh makan tuh gimana caranya, lihat Rasul makan. Itu zaman sahabat kan beres. Di zaman sahabat kalau pengen tahu bagaimana Quran itu memerintahkan etika makan kepada kita, lihat Rasul makan. Nah itulah cara makan versi Quran. Bagaimana cara berkawan yang benar, lihat Rasul cara berkawannya. Nah itulah cara Quran. Jadi nggak perlu tadarus waktu itu tuh. Ya cuman memang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para sahabat hati yang mudah menghafal Quran. Kalaupun mereka tuh nggak baca Quran seperti kita tadarusan, itu biasa itu. Karena ngelihat Rasul itu Quran itu sendiri ya. Proyeksi dari Quran. Ya visualisasi dari Quran itu Rasulullah SAW. Kalau kita susah. Bahkan kita guru Quran. Teorinya mah gampang, cuma meraktekinnya gimana coba? Meraktekinnya itu yang susah. Kalau cuma ngomongnya mah gampang. Khudil afwa, ambillah maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-juhala. Wa qauluhu tadi di antara akhlak-akhlaknya Nabi ya, di antara akhlak Quran. Wa qauluhu ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Nah ini semua akhlak yang disebut di Quran ini akhlaknya Nabi ini. Wa ita'idzil qurba, dan memberi kepada zawil qurba, wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah kepada al-fahsya perbuatan keji dan munkar, wal baghi, dan pemberontakan. Ya. Itu semuanya akhlak yang disebut Al-Qur'an ini, itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah yang paling adil. Ya. Tidak ada manusia yang keadilannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi. Innallaha ya'muru bil adli. Lalu Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Siapa manusia yang paling adil? Manusia yang paling adil Rasulullah. Ya. Rasulullah. Tapi seadil-adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seadil-adilnya. Ya. Keadilannya Rasul itu keadilan yang sangat sulit. Ya tadi ya. Hampir mustahil untuk ditiru ketiplek sama orang lain, itu sulit. Walaupun begitu sebagai manusia tetap aja ya sisi kemanusiaan Rasul. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 9 istri kan. Nah, ya, kalau saya tidak salah waktu itu lagi di bagiannya Saudah radhiyallahu taala anha. Ya mungkin Saudah tuh ngelihat mungkin ekspresinya Rasul atau nggak tahu bagaimana. Kata Saudah, kalau mau ke rumahnya Aisyah aku izinkan. Itu lagi di jatahnya Saudah itu. Ya. Dan di situ keluar hadis ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza qasmi fi ma amlik, ya Allah inilah bagianku yang aku miliki, fala talumni fi ma tamlik wala amlik, dan jangan kau caci aku atas yang kau miliki dan aku tidak miliki. Apa itu maksudnya? Kalau cuma bagi-bagi hari itu gampang. Kalau cuma yang ini 10 juta ini gampang. Ini rumah, ini gampang. Ini mobil, ini gampang. Yang repot tuh hati cenderungnya ke siapa, itu susah. Kata Rasulullah SAW, Allahumma hadza qasmi fima, ya Allah inilah yang aku miliki. Ini bagianku yang aku miliki, aku adil. Harinya adil, waktunya adil. Maka jangan caci aku atas yang kau miliki. Keadilan sempurna. Dan aku tidak miliki. Ibu punya 3 anak. Lebih cenderung kepada yang satu. Bisa itu. Anak bontot. Bisa kan?
Ya? Atau yang paling banyak ngasih duit lah gitu. Ya. Ya. Murid 1000, gurunya cenderung kepada salah satu dari murid, bisa. Ya itu kita nggak memiliki itu kita nggak bisa tuh kayak gitu. Ya. Karena qalbu itu bukan milik manusia, qalbu itu milik Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Hati itu milik Allah. Allah yang bolak-balikin, nggak bisa. Ya, itu nabi apalagi kita. Lebih nggak bisa lagi kalau gitu. Nah, jadi keadilannya minimal keadilan apa? Keadilan lahiriah, keadilan fisik, itu ya. Adil. Kalau misalnya murid ngasih nilainya adil, ya penilaiannya adil, tapi hatinya ya nggak bisa. Kepada anak ngasih haknya adil, tapi hatinya nggak bisa. Nah, seperti hati kita kepada bapak apa kepada ibu apa sama? Hak orang tua harus dikasih adil, tapi hati kita nggak bisa. Ya, oh kita punya om, bibi, atau keluarga bapak, keluarga ibu, ada 10. Apakah hati kita cenderung kepada salah satunya? Cenderung kepada salah satunya, tapi secara pergaulan harus adil. Begitulah. Ya. Nah, disitulah nanti ada ayat yang seperti paradoks. Ayatnya bunyi satu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak adil, berarti ada celah mungkin dia berbuat adil kan? Kalau kalian khawatir nggak adil, berarti kan di situ Quran buka celah bahwa manusia mungkin aja adil kan? Tapi nanti di ayat yang lain, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau, dan kalian nggak bakalan bisa adil. Di satu ayat membuka peluang manusia bisa adil, di satu ayat dibilang manusia nggak bakal bisa adil. Berlawanan dong. Ini nggak berlawanan, karena nggak adil dengan adil bisa terjadi dalam waktu yang sama. Ini tadi bagi-bagi harinya adil, cuma hatinya nggak adil. Hatinya nggak sama. Gitu ya? Lu ngerti nggak sih ini? Manggut-manggut. Lanjut. Nggak paham nggak dosa ya. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu ya kalau definisi Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yara. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu, itu kan. Itu definisi yang sangat spiritualis. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Nah, maka itu kita sederhanakan. Walaupun nggak akurat 100%. Apa itu? Profesional. Ya, bekerja profesional. Ya, kalau melakukan aktivitas itu profesional. Contohnya, Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Kalau nyembelih yang ihsan juga. Bagaimana nyembelih yang ihsan? Fal yuhidda ahadakum safratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan pisaunya, jangan siksa hewannya. Jadi nyembelihnya profesional kan? Jadi, definisi Nabi kan ihsan tuh engkau beribadah seperti melihat Allah. Kalau kau nggak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Tapi gimana prakteknya kan susah. Maka itu ngomong apa ya? Ngomong masalah ibadah tuh
ngebacotnya gampang gitu. Ngomong akhlak-akhlak yang mulia tuh paling enak kita ngomongnya itu. Tapi untuk praktekinnya tuh emang susah. Ya. Jadi kita harus sederhanakan yang bisa kita lakukan. Realistis itu namanya. Ya. Itu seperti riba haram, tinggalkan seluruhnya. Langsung besok. Tuh, enak kan ngomongnya ya? Ngomongnya enak. Masalahnya bisa nggak ngelakuinnya? Ngomongnya mah enak, nyuruhnya mah gampang. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Ya. Contohnya begini ya. Pak Ustadz, saya punya apa ya? Apa namanya? Itu toko apa namanya? Toko BRI Link gitu ya. Itu gimana Pak Ustadz? Tinggalkan. Tutup besok. Uang sewanya uang nyewa dia 2 tahun kan. Itu baru 2 bulan. Ya enggak? Nah. Innallaha ya'muru. Ya, jadi itu adalah perkataan yang benar. Cuman untuk meraktekinnya itu tuh. Untuk meraktekinnya gimana itu tuh masalahnya. Itu kan seperti Lik itu lampu gimana? Ambil aja Sat di atas. Gimana? Ya tinggal ambil. Itu lampu tuh mati nih di atas nih. Ambil aja itu. Gimana? Ya tinggal ambil. Iya tinggal ambil. Gimana ngambilnya? Ya semua juga tahu ngambil, tinggal ambil. Nah, kita lempar apa gimana lampunya? Ya. Nah, itu mudah kalau Allah benar-benar menjadikan mudah kepada orang itu. Terbang dia, cut, ambil lampunya. Siapa yang terbang masalahnya? Ya. Innallaha ya'mur wal ihsan artinya profesional. Contohnya ketika nyembelih, tajamkan pisaunya. Dan jangan sakiti hewannya. Ya, dulu jagal di Indonesia itu coba lihat orang motong sapi. Untuk jatuhin satu sapi berapa lama? Bayangin kalau satu hari dia 10 sapi minimal. Tukang jagal. Dan itu dilakukan setiap hari. Penggempor tuh cara begitu. Tuh, pasang dulu tali di sini. Nggak kelar-kelar lah. Ya. Dan dulu jagal-jagal ya dulu begitu. Makanya ada yang Masya Allah ya, diseset itu kakinya biar jatuh. Lu dari mana? Ininya. Apa? Pembaharuannya. Pembaharuannya dari Australia. Impor dari Australia. Ngelihat cara jagal di Indonesia kayak gitu. Di stop tuh langsung tuh sapi itu. Nggak boleh. Nggak boleh ekspor ke Indonesia dari Australia. Karena cara motong sapinya nggak sesuai standar. Orang kafir itu. Bukan MUI Australia, bukan. Orang Australia. Ya. Ini kata tukang jagalnya masalahnya, bukan kata saya. Ya, bagaimana caranya? Ada alatnya, itu seperti pistol yang nggak keluar peluru. Tapi kalau ditembakkan dia pingsan dia di sini. Itu harus pas di sini. Nggak mati. Ya kalau mati jadi bangke dong. Ya agak lumpuh lah gitu ya. Jadi cepet tuh. Langsung disembelih. Nggak ada tuh diseset dulu, diroboh, nggak ada. Ya.
Terus ada di YouTube yang tidur. Wah, enak bener. Superman amat. Tidur. Waduh, dia aja suruh ngejagal semuanya, coba dah. Ya. Hebat bener tuh ilmunya bisa begitu. Percaya lagi orang. Ya, profesional. Profesional itu. Wal ihsan. Ya, jadi ihsan kita sederhanakan dalam kehidupan tuh bagaimana? Profesional. Al ihsan. Nah, ihsan ini juga mengakomodir atau menutup lubang ketidakikhlasan. Ikhlas itu kan sulit. Sama, ikhlas juga ngomongnya gampang. Yang penting ikhlas, ngomongnya mah gampang. Meraktekinnya yang sulit. Karena ikhlas itu bukan tingkatan sembarangan, itu al-mukhlis itu tingkatan tinggi. Al-alimuna halikuna illal amilun. Orang-orang yang alim itu celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya, kan gitu. Wal amiluna halikuna illal mukhlasun, dan orang-orang yang mengamalkan ilmu itu celaka kecuali dia itu ikhlas ketika ngamalin ilmunya. Berat itu. Ya, al jahiluna halikuna illal alimun wal alimuna halikuna illal amilun wal amiluna halikuna illal mukhlasun. Berat. Ya. Apakah Malik setiap hari kerja ikhlas? Belum tentu. Tapi customer nggak butuh ikhlasnya Malik, yang dibutuhin profesionalitas. Nah, kira-kira saya datang ke sini ikhlas nggak? Tuh, Anda nggak butuh. Yang Anda butuh, saya datang. Ya, jangan Ustadz ikhlas, jangan tanya. Yang kamu butuhin, saya datang. Itu kan? Apakah Syihab ketika kerja ke kantor setiap hari ikhlas? Ya nggak tahu. Ya kan? Yang dibutuhin oleh tempatnya bekerja adalah profesional. Ya. Nah, itu ihsan tuh namanya. Kalau gini kan ngamalinnya enak ya. Jelas kan? SOP-nya jadi jelas kan? Nah, itu namanya realistis itu. Kita sederhanakan biar gampang, biar bisa diamalin gitu. Al-ihsan. Nabi SAW yang paling ihsan. Ketika melakukan sesuatu selalu ihsan. Wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Memberi, menolong kepada zawil qurba, orang-orang terdekat. Zawil qurba ini tafsirnya dua ya. Dekat secara, nah, ada yang bilang dia keluarga, ada yang bilang orang-orang terdekat tetangga. Ada tambahan lagi. Ya. Oke. Dekat secara darah dan dekat secara keluarga. Dekat secara fisik, seperti tetangga. Zawil qurba. Ya. Wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, ini adalah akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi, wasbir ala ma asabaka, dan bersabarlah atas yang menimpamu. Itu adalah akhlak Rasul. Rasul adalah manusia yang paling sabar. Wasbir ala ma asabaka, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah di antara azmil umur. Ini ulul azmi itu dari sini. Nah, ini sebenarnya lawan bicaranya, ya lawan bicaranya Nabi kalau di sini. Cuman ketika kita baca Quran, rasakanlah Quran itu ngomongnya kepada kita. Sebenarnya turunnya kepada Nabi kan, ngomongnya itu kepada Nabi. Cuman rasakan ini juga turun kepada kita. Jadi Quran tuh kayak ngomong kepada kita, ya yang sabar. Atas apa yang menimpamu yang sabar. Kamunya tuh kita. Itu kata Pak Quraisy tuh begitu. Jadi ketika baca Quran rasain, ketika Quran bilang kamu, tuh kamunya tuh kita.
Wasbir ala ma asobaka, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ya, kalau manusia diberitahu bahwa setiap yang menimpanya dari Allah itu pasti ada kenikmatan, ada hikmah yang besar, itu pasti manusia tuh senang duluan. Ya, nanti ada dua ya. Ma asobakum ya Rob, ya Rob. Ya Rob. Begini, bunyi ayatnya begini. Min hasanatin faminallah, atau gimana? Ma asobakum min hasanatin faminallah, wa ma asobakum min sayyiatin famin nafsik. Ma asobakum min hasanatin faminallah, wa ma asobakum min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu semua dari siapa? Dari Allah. Apa-apa yang menimpamu dari keburukan itu dari siapa? Diri sendiri. Penyebabnya tuh diri sendiri. Nah, jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain lalu tertimpa sesuatu, nah itu mesti apa? Min azmil umur. Itu kebaikan dari Allah. Hanya saja kita belum tahu untuk kebaikannya itu seperti apa. Ya. Ma'asaba min musibatin, ada ma'asaba Asobaka. Hah? Asobaka. Ma'asabaka min hasanatin faminallah, ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu ya, jadi musibah itu ada dua ya. Musibah yang baik dan musibah yang buruk. Jadi nggak selalu musibah itu buruk. Nah, musibah yang baik adalah sesuatu yang menimpa kita mungkin secara kemanusiaan bikin hati kita nggak enak, nggak nyaman. Tetapi kalau itu datang tiba-tiba tanpa kita undang, bukan kita penyebabnya, maka itu pasti baik. Nah, itu rumusnya itu. Nah, kalau kita yang ngundang, musibah itu datang bikin kita nggak nyaman, bikin kita sedih, nah itu pasti kita yang salah itu. Itu udah rumusnya itu. Ya, jadi ada musibah hasanah itu kira-kira ya. Ada musibah yang baik, ada musibah yang sayyi'ah. Enggak selalu musibah itu buruk. Nah, min azmil umur itu adalah perkara atau hal-hal yang baik. Min azmil umur. Ya. Nabi ulul azmi. Apa yang menimpa Nabi Ibrahim musibahnya? Wah, banyak banget. Apa yang menimpa Nabi Nuh musibahnya? Banyak banget. Apa yang menimpa Nabi Musa musibahnya? Banyak. Itu semua min azmil umur itu. Apa yang menimpa Nabi Ayub? Banyak banget. Nah, itu semua min azmil umur. Ya, itu hal-hal yang baik. Musibah-musibah yang luar. Menimpa Sayyidatuna Maryam itu musibah. Min azmil umur. Ya. Musibah natural, musibah buatan, kira-kira begitu ya. Apa tuh? Kalau musibah buatan itu apa? Human made disaster gitu ya. Musibah buatan manusia, bencana buatan manusia gitu ya. Nah, ila ayatin katsirah, dan ayat-ayat yang sangat banyak yang berbicara khususnya tentang akhlak. Nah, itulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak akan selesai dalam satu maulid Nabi misalnya si penceramah ceramah nih 1 jam ceramah, 2 jam ceramah, nggak akan sampai di pengantar aja tuh nggak beres, nggak selesai itu untuk nyeritain tentang akhlaknya Nabi. Apalagi ceramahnya yang ngaco-ngaco lagi. Yang bener aja ceramahnya itu nggak nyampe di ujung, nggak nyampe di awalnya aja itu nggak nyampe itu.
Gak nyampe secuil itu ceramahnya itu tentang akhlaknya Nabi. Apalagi ceramahnya ngaco. Ya. Ketika gigi gerahamnya hari ya, perang Uhud ya. Ketika perang Uhud. Faja'ala yasilud dam ala wajhihi, apa di pelipisnya ya. Pelipisnya Rasul itu apa? Juga berdarah. Faja'ala yasilud dam ala wajhihi, kemudian darah mengalir itu yaitu gara-gara pasukan pemanah turun dari Bukit Uhud. Ya. Pasukan pemanah turun dari Bukit Uhud gara-gara ngelihat umat Islam menang. Jadi umat Islam menang tuh gara-gara Hamzah, Sayyidatuna Hamzah itu, pamannya Nabi itu dibunuh. Pamannya Nabi dibunuh kan diincer sama Wahsy, ditombak. Ngelihat Hamzah tuh dibunuh, oh itu semangatnya tuh langsung naik. Oh, kejar langsung. Kalang kabut. Ya jumlahnya itu kan 3.000 versus 10.000 tuh. Perang Badar kan 300 versus 1.000. Nah ini tuh 10.000 versus 3.000. Tetap 3 kali lipat. Cuma 3 kali lipatnya lebih banyak kan. 3.000 versus 10.000 itu lebih banyak daripada 300 versus 1.000. Ya. Lebih banyak. Nah, iyalah 300 versus 1.000 itu 3 orang lebihnya 100. Kalau 3.000 versus 10.000 itu 3 orang lebihnya 1.000. Itu dengan alutsistanya lengkap, senjatanya lengkap. Umat Islam itu jedanya tuh 1 bulan dari Badar ke Uhud tuh 1 bulan. Jedanya. Nah ngelihat Sayyidatuna Hamzah tuh apa? Dibunuh, semangat. Kejar. Menang. Begitu menang, yang di atas, wah menang nih. Wih menang gitu kan. Nah ngelihat di bawah tuh harta rampas. Namanya dia bawanya banyak orang kafir. Tuh dia bawa makanan, bawa banyak. Begitu ngelihat, dia ditinggalin harta itu. Kelihatan tuh dari bukit tuh, Bukit Uhud. Kelihatan. Nmax nih. iPhone. Lihat. Jangan. Oh, bisik putih tuh. Cek merah. Ya. Kelihatan tuh dari atas tuh, berebut mereka. Ya. Turun. Nah, disitulah Khalid bin Walid yang udah standby muterin Bukit Uhud, mungkin sekitar 15 kilo, diputerin Bukit Uhud dari belakang. Nah, disitulah kalang kabut pasukan Islam kan. Nah, korbanlah diantaranya Mus'ab bin Umair yang ditebas tangannya, ditombak dadanya. Kata Rasul, dulu aku lihat Mus'ab ini orang yang paling ganteng di Mekah. Rambutnya rapi, bajunya rapi. Nggak ada orang yang lebih rapih daripada Mus'ab. Sekarang dia meninggal. Yang kain kafannya kalau ditarik bawahnya, mukanya kelihatan. Ditarik atasnya, kakinya kelihatan. Mus'ab bin Umair. Ya, ganteng, anak muda, orang terpandang, orang terpelajar. Ya, meninggal, ditebas tangan kanan kiri, kaki, dadanya ditombak 7 kali, dipanah gitu ya. Itu untuk jadi tamengnya kan bawa bendera itu ya. Bawa bendera Nabi. Itu Mus'ab bin Umair. Banyak korban ketika itu. Ya. Nah, disitulah kelihatan nanti ada orang-orang yang hatinya tuh masih munafik. Yang di situ Al-Qur'an bilang idz yughashshikumun nu'a summa yanzilu 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatun minkum. Kalau dalam surat Al-Anfal idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhum. Ya. Apa tuh artinya?
Allah memberikan rasa ngantuk kepada pasukan. Dikasih ngantuk. Tuh suasananya tegang, luar biasa. Orang saling nyalah-nyalahin. Ini gara-gara lu sih nebang pohon. Wah, emang nebang pohon gak boleh? Jangan banyak-banyak nebang pohonnya. Lu sih tambang lu tuh bikin, emang gak boleh nambang? Wahabi lingkungan, gitu. Saling nyalah-nyalahin pokoknya. Ya, pokoknya saling nyalah-nyalahin. Ya. Ya, jadi ada orang-orang yang Allah, kalau kita diem di rumah, makutilna hahuna, kita nggak bakal mati. Coba kita di rumah aja, nggak bakal ada korban. Iyalah. Rasul jawab, Allah bisa matiin orang di atas tempat tidur. Gitu ya. Itulah. Ada yang strateginya Rasul salah, macam-macam lah pokoknya, salah-salahan. Nah, orang-orang yang beriman Allah kasih ngantuk tuh. Amanatan nu'asan. Itu apa tuh? Ali Imran ya. Nanti Al-Anfal tuh mirip, cuma dibalik doang tuh. Ali Imran 154. Jadi dikasih ngantuk tuh, di Abu Tolhah tuh megang pedang itu, ini tangan kiri megang perisai, tangan kanan megang pedang, itu begini. Nah itu kayak kamu megang pulpen lagi belajar. Gitu ya, begitu tuh. Nah tapi itu beda ya, itu nu'as mahmudah, nu'as mazmubah. Ada ngantuk tercela, ngantuk terpuji. Itu ngantuk terpuji itu waktu perang Uhud itu ngantuk. Karena Allah kasih mereka ditegang-tegang gak bisa tidur, stres. Allah bikin ngantuk. Ngantuk itu kan karena rasa aman. Jadi ada hormon yang bikin dia ngerasa aman, tidur dia. Orang tuh kalau gak ngerasa aman gak bisa tidur. Ya, gak bisa tidur. Karena orang ngerasa aman, tidur. Ya, itu tuh ngantuk terpuji itu ketika perang Uhud itu tuh. Orang-orang beriman Allah kasih ngantuk. Riwayatnya tuh riwayat Abu Tolhah itu. Ada ngantuk tercela, sholat ngantuk, itu tuh. Khutbah, belum naik mimbar baru assalamualaikum tuh ngantuk. Itu ngantuk tercela tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Shut down langsung ya. Dari MC. Tinit. Gitu ya. Dari pas MC. Langsung di shut down ya. Ya. Lu ngantuk tercela tuh. Nah itu ya. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah. Itu ya, ketika perang Uhud, waduh Masya Allah itu ya perang Uhud ya. Bukit Uhud itu jadi saksi darahnya orang Islam, darahnya orang-orang beriman. Maka nggak boleh ngambil batu di Bukit Uhud itu makruh. Karena itu gunung surga. Masalahnya saya pernah ngambil, itu masalahnya. Ya. Nah, itu gunung surga. Kalau dipisahin, itu masalahnya, ya salah satu gunung yang akan ada di surga itu Jabal Uhud. Ya kalau tuh batu kamu ambil ke Indonesia, itu kalau batu bisa ngomong, marah tuh batu. Ya. Ini jadi nggak jadi bagian dari Uhud lagi jadinya kan. Nah, wa huwa yasmahud dam wa yaqul Masya Allah. Nah ketika itu Rasulullah SAW mengusap darahnya kemudian mengatakan kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabiyihim biddam. Masya Allah. Bagaimana mungkin akan beruntung satu kaum yang membuat wajah Nabi mereka itu bercucuran darah. Wa huwa yad'uhum ila rabbihi.
Padahal nabi mereka mengajak mereka kepada Tuhan mereka, dibalas dengan membuat nabinya berdarah. Bagaimana mau? Itu ucapan kasih sayang itu. Itu seperti orang tua dikecewain sama anak. Kok bisa kamu nak kepada ibu seperti itu nak? Padahal ibu yang membesarkanmu. Itu ucapan kasih sayang itu. Bagaimana satu kaum bisa menyakiti nabinya padahal nabinya mengajak mereka kepada Tuhannya. Itu ucapan kasih sayang. Fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'a. Itu udah bukan urusanmu udah. Itu bukan urusanmu, biarkan. Ya, tapi Nabi mencontohkan itulah kesabaran Nabi dan kasih sayang Nabi kepada kaumnya. Ketika di Taif misalnya. Ya. Bagaimana orang-orang Taif itu kepada Nabi itu Masya Allah ya, dilemparin segala macam. Ya dilemparin. Yang lemparin tuh, jadi batu itu dikasih kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu yang lempar. Orang tuanya yang ngasih batu. Rasul jatuh, orang tua itu ngangkat. Bangun kau, bangun. Lemparin lagi. Nah, ditambah patung-patung tuh bisa ngomong karena dimasukin sama jin kan, setan-setan itu. Makin percaya mereka. Nah itu ya, itu berdarah itu Rasul. Itu. Apa kata Rasul? Ketika mau dieksekusi itu, orang-orang Taif itu mau dieksekusi sama malaikat Jibril. Apa kata Rasul? Oh, jangan. Mereka itu adalah kaumku, mereka enggak tahu dan aku berharap akan keluar dari sulbi mereka orang yang menyembah Allah. Generasi yang menyembah Allah. Generasi kedua Taif beriman, masuk Islam. Nah itu kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Itu kesabarannya Nabi. Nah, itu kita nggak bakal bisa, nggak akan bisa. Ya, nah ini seakan-akan juga ada apa? Ada pertentangan, ada paradoks. Loh kok Allah tuh kayaknya laisa laka minal amri syai'. Udah biarin. Kok Nabi kasih sayang? Berarti Nabi tuh kasih sayang, kok Allah tuh enggak. Nabi itu yang ngutus Allah. Jelas apa enggak tuh? Loh kok Allah mengazab hambanya? Sedangkan Nabi kasih sayang kepada hambanya. Berarti Allah enggak kasih sayang. Na'udzubillah. Ini ucapan yang luar biasa. Yang ngutus Nabi yang kau sebut kasih sayang itu Allah yang ngutus. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi penuh rahmat, Nabi kasih sayang. Lalu Allah kok menurunkan punishment, azab. Yang ngutus Nabi sebagai rahmat itu Allah. Gitu ya. Nah. Oke, kita satu paragraf ya. Wa'lam anna mithla hadhil ayat fil Quran katsira. Yang seperti ini banyak ayat-ayat seperti ini tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW tuh banyak yang seperti ini. Wahwal maksud al-awwal bit ta'dib wat tahdzib. Karena memang Rasul itu apa? Rasul itu diutus innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus semata-mata hanya untuk, nah itu ya. Jadi ada pembatasan di dalam misi kenabian. Misi kenabian itu hanya untuk akhlak. Kalau kaya berakhlak, miskin berakhlak. Jadi pejabat berakhlak, rakyat berakhlak. Ya. Nah, jadi dalam keadaan apapun, ya pinter berakhlak. Goblok bisa berakhlak nggak ya? Sulit. Bisa nggak ya? Nah, itu akhlak. Ya, misi utama Nabi hanya untuk akhlak. Kalau dalam satu peribahasa disebut innamal umamu akhlaqu ma baqiyat. Bangsa itu disebut bangsa selama masih punya akhlak. Fa in humu zahabat akhlaqum zahabu. Kalau satu bangsa itu udah nggak berakhlak, maka hancurlah bangsa itu, hilang. Pasti hancur. Ya. Bubar itu bangsa kalau udah nggak berakhlak. Iya benar itu.
Ya, sangat benar itu. Itu kan ucapan umum ya. Itu ucapan umum tuh. Itu kalau dirinci itu memang benar itu. Tuh, orang tuh kalau nggak berakhlak itu ngabisin duit. Nah, itu. Tidak berakhlak itu ngabisin duit. Bener itu. Penonton sepak bola nggak berakhlak ngabisin duit tuh. Bener dah. Lampu pecah. Pagar roboh. Rumput hancur. Orang nggak berakhlak tuh ngabisin duit. Bener dah. Ya kan? Iya. Orang nggak berakhlak itu ngabisin duit. Koruptor nggak ketangkep ya, polisi nggak ketangkep, bikin dah tuh Badan Pengawas Keuangan, lolos ya, dibikin dah tuh jaksa, lolos, bayar polisi mahal, nggak ketangkep. Bayar BPK mahal, nggak ketangkep. Bayar jaksa mahal, nggak ketangkep. Bikin dah KPK. Nggak ketangkep. Emang ya, nir akhlak itu ngabisin duit. Ya, nir akhlak spending money. Ya, nggak punya akhlak. Bangsa yang nggak punya akhlak tuh duitnya habis untuk kriminalitas. Ya. Jadi benar Rasul bilang, Masya Allah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Ditambah lagi satu peribahasa, kalau satu bangsa akhlaknya tuh hilang, hancur tuh bangsa, benar-benar. Ya. Nah, qala Ali radhiyallahu taala, ya ajaban li rajulin muslim yaji'uhu akhuhul muslim fi hajatin fala yara nafsahu lil khairi ahlan. Masya Allah. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, mengherankan, ya ajaban, mengherankan, ada orang muslim, dia didatangi saudara semuslimnya yang lagi butuh hajat. Ya, minta tolong. Masya Allah, Masya Allah. Lalu dia melihat bahwa dirinya bukan orang yang ahli atau orang yang berhak atau orang yang bisa nolong dia. Oh, saya nggak bisa nolong kamu. Gitu ya, itu kata Sayyidina Ali. Ada model begitu. Ya ajaban. Ada yang model begitu. Ada orang minta bantuan dia, lalu dia langsung bilang, saya nggak bisa bantu kamu. Ya. Falau kana la yarju sawaban wa la yakhsha iqaban laqad kana lahu ayyusari' ila makarimil akhlaq fa innaha tad'u ala sabilin najat. Qala rajulun asami'tahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Kayak gitu ya. Nah, itu ya akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita sebagai umatnya nggak mungkin untuk niru seluruhnya, tapi paling nggak dikit-dikit di profesinya masing-masing. Nah, akhlak yang paling standar adalah profesional saat ngapa-ngapain aja. Ya, lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada. Ustaz. Apa tuh? Di luar pembahasan, Ustaz. Jadi kemarin ada rapat Ramadan internal ya, Ustaz, pengurus Ramadan. Terus ada masukan. Jadi kita di sini kan biasa petugas MC-nya itu ada laki-laki, ada perempuan, Ustaz. Nah, terus ada masukan dari pengurus, kalau MC atau pengurus-pengurus yang di depan gitu, itu laki-laki aja. Terus bisa dipertimbangkan ulang lah. Salah satu dalil yang dibawa,
suara perempuan adalah aurat. Nah itu mungkin bagaimana menurut antum, dan penjelasan spesifik tentang dalil suara perempuan atau aurat itu bagaimana? Silakan. Ya langsung aja ya, langsung ke inti masalahnya ya, perempuan di depan masjid ya. Jadi hukumnya tuh boleh apa enggak? Boleh. Lebih baik tidak. Itu jelas apa enggak? Jelas. Jadi ada hal-hal yang boleh tapi lebih baik Tidak. tidak. Ya mungkin nih perempuan di depan nih sejak airin kesini kali ya. Iya. Iya. Nggak tahu sebelumnya gitu nggak? Hah? Dari zaman berapa? Udah lama. Iya, dari zaman dulu. Bukan sejaknya airin. Sebelumnya kayak Ya. Jadi ada hal-hal yang boleh tapi lebih baik tidak. Apalagi dalam ibadah. Ya itu apa? Distraksi itu namanya. Distraksi itu ya gangguan-gangguan kecil itu. Ya. Manusia secara ya fitrahnya manusia itu kepada lawan jenis itu apa? Punya rasa. Ya, itu fitrahnya manusia. Cuma manusia nggak normal aja yang kepada lawan jenis itu nggak ada rasanya. Nah, ketika kita mau ibadah itu termasuk distraksi yang harus dihilangkan. Kebetulan sorenya baru jadian kayak gitu kan. Majulah tuh perempuan ke depan. Gitu kan, masalah besar itu kan. Nah itu. Jadi itu boleh, tapi lebih baik tidak. Oke gitu ya. Masalah suara perempuan aurat gitu ya. Enggak, itu semuanya nggak ada yang sampai ke derajat haram, itu makruh aja itu. Itu guru-guru perempuan tuh banyak, profesor perempuan tuh banyak. Gitu. Tetapi di waktu yang tepat aja. Dan di tempat yang tepat. Di masjid, apalagi di masjid ya imamnya ya perempuan, soft depan, imamnya laki-laki ya soft depannya laki-laki. Ya sudah, sesuaikan aja. Jadi boleh, tapi lebih baik jangan. Gitu. Tapi kalau tetap kebijakannya tetap maju juga, ya terserah aja. Gitu ya. Nah itu dari saya. Nah, masalah suara perempuan aurat itu bukan kepada haram. Suara perempuan aurat itu yang harus ditutup itu ya kalau biduan. Nah itu suara perempuan haram, itu harus ditutup itu. Ya. Nah, itu perempuan ngajar, perempuan qori, baca Quran gitu. Nggak jadi masalah. Nah, itu distraksi. Ya, termasuk misalnya ya semua distraksi. Handphone kan distraksi. Mau sholat beresin dulu HP-nya. Itu perempuan maju ke depan tuh distraksi. Ya. Ya. Itu dari saya. Ya biasanya bikinnya ya di belakang, di sini pakai zoom di sini. Jadi majunya itu di belakang, nggak di mimbar. Ya, gitu. Allahu a'lam. Ada lagi nggak? Cukup. Oke. Ini kalau yang nanya kayak gini perempuan, oh kita keberatan kalau di masjid kita nggak seaktif seperti laki-laki. Itu pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan dari perempuan ahli ibadah berarti kan. Yang pengen aktif di masjid. Ya 1400 tahun yang lalu ada perempuan yang nanyanya kayak gitu juga soalnya. Enak bener tuh laki-laki bisa perang. Jalan-jalan lah gitu. Bisa perang gitu ya. Enak bener tuh laki-laki bisa perang.
perangnya dapat pahala, kalau meninggal syahid masuk surga. Enak bener. Sementara kita di rumah aja. Tuh sahabiah nanya begitu. Bagus kan pertanyaannya kan? Dia menginginkan aktivitas yang sama kayak laki-laki. Nabi jawabnya gampang. Kamu di rumah, sholat yang benar, jaga keluarga, jaga harta suami, masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Itu kurang apa? Malah pengen susah, kan aneh. Timbang dia nyiapin aqua aja di belakang tuh udah setara dengan imam gitu loh. Ngapain yang repot-repot sih? Dandannya kan lama. Laki-laki kan, ini azan nih, pakai sarung nyampe. Perempuan mana bisa? Ya nggak tahu ya. Kamu kalau mau tampil depan dandan nggak sih? Laki-laki kan nggak butuh ya. Habis buka langsung dandan. Kemana sih? Ntar maju gua. Mau MC. Jadi buka puasa tuh dia tuh air putih doang. Karena dia harus dandan. Ya kan? Apalagi kalau misalnya di close up, ternyata di close up gara-gara di luar pakai layar. Waduh, di close up nih. Harus perfect nih. Wah, laki-laki kan nggak ada ceritanya kayak gitu ya? Nggak ada. Tapi itu ya, itu bukan berarti haram, enggak. Tapi ya tadi, distraksi itu harus diminimalisir. Dan perempuan sudah disediakan amalan yang lebih simpel dan pahalanya sama. Nah, itu ya. Belum lagi parfumnya dia, waduh itu wanginya sampai sop ketiga. Digoyur. Bukan disemprot. Kata imam harum amat nih. Mimbarnya harum amat nih katanya. Ketumpahan. Ya. Itu distraksi itu ya. Ya. Oke gitu ya. Gangguan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, dilapangkan rezekinya, luas halal dan barakah. Yang wafat dan sakit di antara kita, Allah gugurkan dosa-dosanya, diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya. Syafaat ila yaumil qiyamah. Nanti juga sahab mau 4 bulanan ya minggu depan ya. Nah, hah? Iya kan? Ya khawatir kita nggak umur panjang kan? Atau Farhan nggak umur panjang, kita doain sekarang. Amin, amin. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Amin. Mudah-mudahan acaranya lancar, sehat walafiat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.